Belanja ke pasar pasca banjir bandang Aceh. Untuk menghemat BBM, kita jalan kaki ke pasarnya. Hai semuanya, hari ini tuh adalah hari ke-6 kita terisolir setelah di Aceh mengalami banjir bandang. Oh ya, buat yang baru nonton, aku itu berada di Aceh Gayo Luas dan hari ke-6 pasca banjir kita masih terkepung di sini. Nah, karena hari ini tuh adalah hari pasar, sehingga di sini kita mau ke pasar untuk membeli bahan-bahan makanan yang udah habis. By the way, di sini aku nggak sendirian, melainkan sama kakakku. Jadi kenalin, ini namanya Kasari. Kasari adalah perantauan juga di Gayo Luas. Beliau itu udah lama banget di sini sejak gadis sampai sudah menikah dan punya anak. Nah, perkenalan kita itu diawali pada saat kita arisan. Ibu-ibu PLN kan ada kumpulan arisannya. Soalnya suaminya Kasari juga kerja di PLN. Makanya kita udah kenal dekat banget sejak pertama aku di sini. Aku sama Kasari itu punya kesamaan, itu sama-sama suka olahraga. Karena di sini kita udah beberapa hari nggak olahraga, jadi kita putuskan untuk ke pasarnya dengan menggunakan jalan kaki sambil hitung-hitung olahraga, mempersiapkan diri dengan keadaan yang ada. Bahan bakar minyak kendaraan belum ada masuk ke sini. Jadi di sini kita harus pintar-pintar untuk menghemat minyak motor ataupun minyak mobil. Gunakannya pada saat ada hal yang penting aja. Oke, singkat cerita, setelah kita berjalan lebih kurang 3 km, akhirnya kita sudah sampai juga di pasar. Pada saat kita ke pasar, alhamdulillah masih ada beberapa orang jualan. Ini yang pertama kami beli adalah buah. Biasanya bapak ini banyak banget buahnya, dari anggur, jeruk, salak, duku, apalagi sekarang musim duku. Tapi karena ada bencana alam seperti ini, hanya ada buah pir aja. Syukurnya di sini buah pirnya itu harganya nggak dinaikkan ya. Masih harga normal, 1 kilonya cuma 20.000 aja. Karena Biu suka banget sama buah pir, jadi di sini aku beli 1 kilo untuk cemilan Abio. Lalu kita berjalan ke depan, ternyata ada yang jual bawang. Murah banget di antara yang lain, 1 kilonya 24.000. Kasar yang beli bawangnya karena aku masih ada stok bawang. Aku cuma beli cabai rawit aja 5.000. Terus nggak jauh dari situ kita lihat ada kangkung. Akhirnya kita beli kangkung karena susah banget nemuin kangkung. Lalu Kasari juga ada beli kentang. Itu adalah kentang lokal di sini. Biasanya kentang itu tuh masuk dari Brastagi. Tapi karena kondisi seperti ini, jadi adanya cuman kentang lokal aja. Lalu tadi aku ada beli ubi, aku beli setengah kilo aja untuk cemilan. Terus kami jalan lagi, ternyata cabai rawit di sini lebih bagus lagi. Aku beli 10.000 itu setengah kilo. Alhamdulillah untuk cabai bawang itu harganya sudah turun banget. Karena di sini tuh banyak petani bawang dan cabai. Mereka juga nggak bisa ngirim keluar, sehingga dijual aja ke sini dengan harga yang sangat murah. Pasti jadi petani bawang dan cabai sedih banget sih, karena cabai dan bawang nggak ada harganya. Mau dijual keluar juga nggak bisa. Akhirnya dijual murah aja di sini. Oke, lanjut lagi kita mau cari ikan teri. Ternyata ikan teri udah habis total. Akhirnya Kasari beli toge aja. Terus kita mau beli tempe, ternyata tempenya juga udah habis. Ya ampun, untuk lauk pauk gitu udah habis semua guys. Nah, akhirnya kita ngelihat ada ikan air tawar nih. Cuman di sini kondisinya tuh udah nggak hidup lagi. Soalnya kata kakaknya ikan-ikan ini tuh pada mati. Pada saat pemadaman listrik, akhirnya di sini dijual aja. Dan rencananya ikan-ikan ini mau dibuat ikan asin supaya nggak kebuang dan mubazir. Akhirnya Kasari beli 1 kilo. Ini kakaknya adalah teman Kasari. Jadi Kasari beli deh. Mau dibuat ikan pengat. Ikan pengat itu adalah ikan asam pedas. Oke, kita masuk ke protein ayam dan ikan. Ternyata nggak ada orang jualan ikan. Cuman satu stand aja. Dan kondisi ikannya benar-benar sedih banget sih. Ikannya sangat mengenaskan, udah nggak segar lagi. Bentuknya udah kayak lama gitu. Sepertinya ini adalah sisaan ikan kemarin. Cuman karena nggak laku dijual lagi. Karena stok ikan laut aku udah habis. Tapi karena ikannya udah nggak bagus, aku nggak beli. Karena kalau dibeli rasanya pun udah nggak enak lagi. Lalu di sini kita mau lihat ayam, ternyata nggak ada yang jual ayam. Adanya cuman ayam King Kong, satunya 200.000. Waduh, mahal banget sih satu ayam 200.000. Itu pun bukan ayam biasa, itu ayam King Kong yang besar banget. Dan kata Kasari, ayam itu keras dan juga kurang enak. Akhirnya kita nggak ada beli protein sama sekali. Terus karena udah nggak ada yang dicari lagi, kita berdua lapar banget, apalagi kita udah jalan kaki jauh. Sehingga di sini kita mau makan mie sop dulu. Sambilan cerita-cerita sama bapak dan ibu di depan kami, yang mana mereka itu dari Takengon dan terkepung di sini. Dan ceritanya sih Takengon itu lebih parah dari di sini. Hampir setengah wilayah Takengon itu mengalami banjir dan longsor. Oke, karena ini tuh udah siang banget, sudah jam 10.30. Akhirnya kita putuskan untuk buru-buru pulang. Sebab di jam 12 siang bakalan padam lagi listriknya. Maka dari itu kita langsung pulang untuk lanjut masak sebelum listrik padam kembali. Nah, singkat cerita kita sudah sampai di rumah dinas. Sesampainya di rumah dinas kita bagi-bagi ya belanjaan kita tadi. Mana punya Kasari, Kasari ambil, dan punyaku juga aku ambil. Berhubung rumah kita juga berbeda arah, sehingga kita berpisah di sini. Oh iya, kita berjalan kaki tuh lebih kurang 5 km, 8.000 langkah. Ini aku udah di depan rumah. Aku mau lanjut masak dulu ya.